Star Map tahun 1997. Film ini menceritakan seorang anak muda yang mudah jatuh cinta kepada tamunya sendiri, yang merupakan mama muda yang seorang artis papan atas yang bisa membuat pria yang melihatnya menjadi kesemsem. Gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Let's go. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang anak muda yang bernama Carlos. Ia sedang dalam perjalanan menuju Amerika untuk bertemu dengan kedua orang tuanya dan juga saudaranya. Jadi si Carlos ini tinggal bersama neneknya di Meksiko selama 5 tahun karena dia selalu menjadi bulan-bulanan ayahnya. Ketika si ayah bertengkar dengan ibunya itu, dia selalu menjadi anak yang sangat murung. Dan ketika setelah turun dari bus, Carlos pun dan kakak perempuannya yang bernama Maria, terlihat si Maria ini sangat senang dengan kepulangan si Carlos. Ketika di jalan, Carlos pun dibilang kalau dia pengen banget jadi aktor Amerika dan dia ingin meminta bantuan kepada ayahnya untuk mencarikan seorang produser. Namun si Maria ini sama sekali tidak setuju dengan ide Carlos karena si Maria khawatir kalau nanti Carlos malah dimanfaatkan oleh sang ayah. Ternyata sang ayah Carlos ini adalah seorang ia merupakan musisi terkenal di kota Los Angeles, sehingga sang ayah pun mempunyai beberapa koneksi dengan artis Hollywood di sana. Namun si Carlos pun sama sekali tidak peduli dengan si ayah yang menyuruhnya untuk menawarkan dirinya dulu sebelum diperkenalkan ke produser. Yang penting itu di satu waktu dia bisa menjadi aktor yang sangat terkenal. Sesampai di rumah, si Carlos pun bertemu dengan saudara laki-lakinya yang bernama Juan. Dan ia juga bertemu dengan sang ibu yang tengah sakit pada saat itu. Ia bernama Teresa. Dari semua anggota tersebut, si Carlos dan Maria lah yang masih normal. Sedangkan si Juan udah keterbelakangan tuh, karena dia suka memperagakan kerja kelompok di depan keluarganya. Buset. Lalu sang ibu si Carlos, ia juga sudah sakit-sakitan terus-menerus karena kanker. Ditambah lagi sang ayah yang kerjanya seperti itu, yang menawarkan artis-artis Hollywood kepada pria-pria tampan. Sekaligus dia juga punya simpanan yang bernama Letty. Nama ayahnya si Carlos ini bernama Pepe. Lalu Carlos pun setuju dengan syarat ayahnya kalau dia harus menerima tamu dulu. Tamu yang diterima cukup banyak agar bisa dipromosikan ke sebuah rumah produksi. Di keesokan harinya, Carlos pun berangkat bersama sang ayah buat nongkrong di pinggir jalan. Dan di situ juga banyak anak muda lain yang juga anak buahnya si Pepe. Ia pun juga sama-sama sedang mencari tamu tuh. Jadi mereka ini disuruh nongkrong di pinggir jalan dengan modus menjual peta kota Los Angeles. Setiap yang datang kepada mereka memang sudah dijanjikan kepada si sang ayah. Jadi sang ayah itu punya banyak anak buah, dan di setiap anak buahnya itu disimpan di beberapa tempat. Sehingga ketika ada tamu, maka si sang ayah akan memberikan peta di mana saja anak buahnya berada. Ketika mulai menjalani sebentar, di situ Carlos pun diajari dulu sama si Letty. Dan si Carlos pun mulai bertanya kepada Letty apa hubungannya dengan ayahnya. Letty pun menjawab kalau dia adalah pacarnya ayahnya, karena ia mengetahui kalau sang ayah itu sudah menjadi duda. Dari situ si Carlos pun masih menutupi kalau ayahnya masih mempunyai istri. Dan ketika mulai latihan servis tamu dengan si Letty, Carlos ini merasa kalau dia juga pengen main si Letty. Apalagi si Letty ini masih gurih banget. Namun si Letty ini gak mau ngasih santapannya kepada si Carlos. Dan setelah itu Carlos pun mulai nongkrong lagi. Ia pun menjadi pria yang sangat disukai. Ia pun langsung jadi laris manis banget tuh. Ia pun menjadi primadona untuk para artis-artis untuk memakai jasanya. Hingga akhirnya dia pun dipesan sama artis yang sangat cantik dan juga gurih. Ia bernama Jennifer. Mereka pun langsung bekerja kelompok bersama sampai 2 kali. Yang bikin si Jennifer ini menjadi baper kepada si Carlos. Ketika mengobrol sebelumnya, si Carlos ini bilang kalau dia mau jadi aktor papan atas di Amerika. Nah di situ si Jennifer ini pun langsung menyuruh suaminya yang merupakan seorang produser film untuk memberikan peran kepada si Carlos. Di film yang ia mau kasih kepada Carlos, pemeran utamanya tuh si Jennifer. Makanya ia bisa ngasih peran kepada si Carlos. Scene pun mulai berpindah kepada Maria yang ngedate dengan sebuah pria yang bernama Fred. Mereka pun langsung pergi makan bersama di sebuah kafe. Terlihat si Fred ini pun mulai langsung jatuh cinta kepada si Maria. Dan dia juga bilang kalau dia siap kapanpun untuk bertemu dengan keluarga Maria. Kemudian scene pun berpindah lagi nih kepada si Carlos yang kali ini lagi dimarahin sama sang ayah. Karena si Carlos ini menerima tawaran dari si Jennifer. Sedangkan si Carlos ini baru mulai jadi anak buah ayahnya dan juga belum menghasilkan banyak uang. Makanya sang ayah gak mau kalau dia jadi aktor duluan. Dari situlah ayah mengancam kepada si Carlos kalau dirinya akan merusak semua rencana Carlos jika ia tetap mengikuti film bersama Jennifer.
Gara-gara itulah si Carlos ini jadi sempat bingung mau ikut Jennifer atau menurut kepada ayahnya. Keesokan harinya si Jennifer pun mendatangi si Carlos. Ia bilang kalau semalam ayahnya si Carlos meminta kepada Jennifer agar mencarikan pria lain untuk menggantinya. Namun Jennifer ini yakin kalau si Carlos lah yang terbaik untuk main di peran filmnya. Sehingga dia pun siap membela si Carlos ketika ayah si Carlos ini ngamuk tiba-tiba. Ternyata si Jennifer ini ngebelain si Carlos karena dia udah baper banget kepada si Carlos. Bahkan si Jennifer ini berani menolak ajakan suaminya untuk kerja kelompok karena dia juga ketagihan bekerja kelompok dengan si Carlos yang masih muda dan seger. Apalagi fresh banget tuh orangnya. Semenjak itu Carlos pun jadi suka ngasih sarapan kepada Jennifer hampir 3 kali dalam sehari. Lalu setelah beberapa hari kemudian Carlos pun dibawa ke studio TV bersama si Jennifer. Ia pun mulai latihan acting juga dialog sebelum syuting akan dimulai. Ketika lagi latihan acting, Jennifer malah tiba-tiba minta sarapan kepada si Carlos. Dan mereka pun langsung memanfaatkan keadaan tersebut yang kebetulan studio lagi sepi. Tanpa ia sadari kejadian itu dilihat oleh suami Jennifer. Untungnya Jennifer beralasan kalau mereka lagi latihan acting. Namun tetap saja si suami mulai curiga kepada Jennifer. Beres latihan, sang ayah pun tiba-tiba datang sambil ngoceh-ngoceh kepada si Carlos. Karena ia masih tetap mau main film sama si Jennifer. Dan sang ayah pun bilang kepada Carlos bahwa Jennifer hanya memanfaatkannya. Dan setelah itu si Carlos pun bakal dibuang begitu saja setelah film selesai. Mendengar hal tersebut membuat si Carlos menjadi sempat bingung antara harus percaya dengan sang ayah atau Jennifer. Namun si Carlos ini tetap dikasih semangat sama Maria agar dia tidak mendengarkan perkataan sang ayah dan tetap mencoba syuting dengan si Jennifer. Lalu Carlos pun mulai diajarin dulu sama pacarnya si ayah itu atau si Letty itu buat latihan adegan syuting supaya nanti si Carlos gak gugup ketika syuting bersama si Jennifer. Carlos juga latihan di depan produser film Pemersatu Bangsa tuh, yang kalau kalian nonton harus pakai VPN dulu. Dan ketika itu Carlos pun bilang kepada si Letty kalau ibunya si Carlos itu masih hidup. Dan artinya sang ayah itu bukan duda. Duda itu adalah sebuah kebohongan sang ayah. Gara-gara hal itu mereka berdua pun menjadi bertengkar dengan si ayah, yang membuat si Letty pun jadi bengkak-bengkak tuh mukanya karena dipukuli oleh sang ayah. Dan beberapa hari kemudian waktu si Carlos buat syuting pun hampir tiba. Namun masalah lain pun mulai berdatangan karena suami Jennifer yang merupakan produser dari film tersebut akan mengundurkan diri atau resign. Dan dia juga menggugat si Jennifer untuk cerai. Gara-gara itu semua casting di filmnya itu semua harus diganti termasuk si Carlos. Kecuali si Jennifer karena ia merupakan pemeran utama di film tersebut. Kejadian itu malah bikin si Carlos jadi ngamuk. Semua kru film dilempari olehnya. Namun untungnya si Jennifer ini membujuk si produser baru untuk kembalikan posisi si Carlos. Namun ternyata peran si Carlos sudah diambil alih oleh ayahnya sendiri. Dan produser itu tetap akan memberikan peran kepada si Carlos. Karena melihat kejadian itu si Carlos pun langsung ngamuk. Dan dia pun langsung memberikan bogem mentah kepada ayahnya. Dan sang ayah ini juga hampir dikirim ke dunia lain sama si Carlos ketika dipukuli bertubi-tubi olehnya. Gara-gara itu sang ayah pun harus dilarikan ke rumah sakit. Lalu masalah lain pun datang lagi. Ternyata ibunya si Carlos ini harus berpulang ke dunia lain karena terlalu banyak meminum obat dan juga telat untuk ditangani. Karena si Siwan yang memiliki keterbelakangan itu dengan cueknya malah mendiamkan ibunya yang sudah sekarat banget. Alhasil jadinya ibunya harus meninggal. Mendengar kematian ibunya membuat si Carlos pun menjadi hilang semangat. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan Jennifer dan juga keluarganya. Kemudian film pun selesai sampai di sana.